Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam, hanya satu malam, yaitu 12 jam. Yang satu malam tersebut lebih baik dari segala-galanya dibandingkan dengan 1000 bulan. Lebih baik ini, Lebih Bu, baik. ya? Nah, Bukan sama, bukan berarti sama, lebih baik. lebih khairun. Iya, Lebih monggo. baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau ditahunkan sekitar 83 tahun 7 bulan. Iya. Dalam hal ini ada dua hal yang penting mesti kita renungi dan hayati. Pertama, tidak ada orang yang tidak ingin kebaikan. Semua orang pasti menginginkan yang baik. Semuanya. Semua, jangankan orang Islam, orang kafir pun menginginkan kebaikan-kebaikan dari semua aspek. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang mampu berbuat baik full selama 83 tahun lebih. Tidak ada itu. Iya. Artinya bukan tidak mungkin, tapi tidak ada. Nanti orang berbuat baik full tanpa kejelekan sedikit pun selama 83 tahun 7 bulan. Nah, itu tidak akan ditemukan. Dipastikan tidak ada. Tidak ada itu. Iya. Tapi bukan tidak mungkin. Dengan dua hal ini, jadi semua orang menginginkan yang baik dan kebaikan, dan semua orang tidak ada yang mampu berbuat baik selama 83 tahun secara terus-menerus. Dalam bulan Ramadan, di setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ladang, menyiapkan peluang, memberikan kesempatan kepada kita umat Islam untuk berbuat baik yang nilainya lebih baik daripada 83 tahun itu. Iya. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadri atau malam qadar. Atau arti dari Lailatul Qadri adalah ada 3. 1, malam yang agung, malam yang penuh dengan malaikat, kemudian malam penentuan, atau malam Allah mentakdir, mengqada dan mengqadar seluruh makhluk, terutama manusia 1 tahun ke depan. Itu arti dari Lailatul Qadar. Dalam keadaan kita pada malam ini, yaitu sudah mendekati 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah dalam hal ini bersabda, mengajak, menganjurkan, dan melakukan. Di sabda Nabi SAW, taharraw lailatul qadri fi al-ashril awakhiri min Ramadan. Waspadai. Kalian harus mewaspadai atau berhati-hati atau mengintai malam qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sabdanya. Kemudian yang kedua, Nabi mengajak para sahabat untuk mewaspadai dan mencari itu. Kemudian yang ketiga, Nabi melaksanakan. Ketika masuk 10 malam terakhir, Rasulullah SAW syaddal mi'zar, menyingsingkan lengan baju. Artinya giat, semangat. Dan iktikaf di masjid, tidak pulang di malam hari. Jadi Nabi bersabda, Nabi mengajak, Nabi melakukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak mau meniru Nabi? Iya. Apakah kita tidak mau dengan ajakan Nabi? Apakah kita tidak mau dengan anjuran Nabi? Jadi, bagi orang yang tidak
beriktikaf di 10 malam terakhir, bagi orang yang tidak menyempatkan diri untuk mewaspadai Lailatul Qadar, berarti orang itu tidak mau dengan ajakan Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, sempatkanlah di 10 malam terakhir ini, mulai insyaallah mulai malam Sabtu bagi yang melaksanakan memulai puasa hari Ahad. Iya, Nabi sendiri tidak hanya memberi warning kepada para sahabat, melainkan Nabi sendiri itu Melakukan. juga melakukan ya Bu ya. Iya. Iya, Jadi iya. tidak pulang dari masjid Nabi. Iya, Malam, malam harinya, karena Lailatul Qadar malam. Malam. Malam itu mulai terbenam matahari maghrib sampai dengan hatta matla'il fajr, sampai dengan fajar subuh. Iya. Dan tidak ada jam-jam yang kita curigai kapan itu tidak ada. Tidak ada. Semalam itu. Semalam ini. Semalam. Jadi tidak ada Naharul Qadar, tidak ada siang Qadar nih. Malam. Ya, setidaknya kan kemungkinan-kemungkinan ini kan ada perintah untuk diintai kan. Sementara kemungkinan-kemungkinan jam 9 atau jam 10 kan tidak ada. Tidak ada. Semalam. Semalam. Jadi pengintaian maksudnya pengintaian malamnya. Iya. Apakah malam 21, malam 22, 23, 24 sampai dengan malam 29. Itu Iya. pengintaiannya. Jadi bukan jam. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri." Tahukah Anda apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Lebih baik. Kemudian apa yang terjadi di malam Qadar itu? Pertama, tanazzalul malaikatu. Di malaikat dengan jumlah yang tidak seperti biasa, dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga Nabi memberi gambaran hampir tidak ada tempat yang tidak ada malaikatnya di bumi ini. Artinya penuh dengan malaikat itu. Turunnya malaikat itu bertahap. Tanazzalul malaikatu. Jadi di sini turun maghrib umpama. Kemudian di sebelah barat Madura atau Indonesia belum maghrib, ya belum turun. Terus begitu bertahap hingga terbit fajar itu. Sehingga bumi atau planet bumi ini penuh sesak dengan malaikat, maka disebut dengan Lailatul Qadar. Ditambah warruh, kata Allah, malaikat Jibril pun turun. Itu keberadaan atau yang terjadi di malam Qadar. Apa saja malaikat atau keperluan malaikat turun itu? Pertama, bi amrin salamin. Diperintah oleh Allah untuk membawa salam, membawa keselamatan, membawa rahmat, membawa kedamaian dan lain sebagainya. Sehingga di malam Qadar itu keadaan tenang. Karena malaikat yang turun membawa ketenangan itu. Nah, ketenangan itu diberikan kepada orang-orang yang tentu saja beribadah atau meningkatkan ibadah kepada Allah di malam Qadar itu. Itu tentang apa yang terjadi di malam Qadar. Sehingga karena nilainya lebih baik daripada 83 tahun, maka ketika kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah 1 kali, maka nilainya lebih baik daripada berzikir la ilaha illallah 83 tahun lebih. Iya. Jadi semua kebaikan dilipat gandakan seperti itu. Jadi kita seperti atau sebagaimana Nabi SAW, karena Rasulullah yatrukud dunya khalfa dhahri. Di malam Qadar itu atau di 10 malam terakhir itu Rasulullah meninggalkan dunia di belakangnya. Artinya Rasulullah iktikaf menghadap Allah, murni tidak bawa dunia sama sekali. Iya. Jadi Rasulullah
meninggalkan dunia sehingga full konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi pertanyaannya, apakah kita tidak siap? Nah, itu. Iya. Nah, kemudian artinya harus siap. Mulai besok malam Sabtu yang akan datang, kita harus siap untuk menceraikan dunia ini. Ceraikan, tolak dunia ini. Artinya walaupun kita itikaf, ya kita menggunakan pakaian-pakaian yang ya biasa, yang sangat sederhana. Tidak perlu yang berharga artinya. Yang disebut dengan harta kan mayutamawwal. Seandainya dijual masih ada orang beli, itu masih harta namanya. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau beli, itu sudah tidak ada nilai artinya. Nah, itu yang kita gunakan pada saat kita itikaf di malam, bukan siang, malam itu. Jadi usahakanlah pas mulai malam 21 setelah atau sehabis buka puasa kita ke masjid atau ke tempat ibadah, musholla, jangan turun sampai subuh. Kalau mau sahur ya sederhana saja, bawa atau minta diantarkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW memberi opsi kedua. Kalaupun Anda tidak mampu, tidak bisa, atau tidak siap untuk full 10 malam, maka Nabi memberi opsi kedua, taharrau lailatul qadri fi layalil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Jadi kita harus siap dan mewaspadai serta mengintai malam qadar itu di malam ganjil, di 10 malam terakhir. Malam ganjil malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Berarti 5 malam cuma. 5 malam. 5 ya. malam. Artinya sekarang menjadi pertanyaan, dengan waktu yang hanya 5 malam, 5 malam kali 12 hanya. Iya, apakah kita tidak mempunyai keinginan yang tinggi untuk Hanya itikaf 60 seperti jam itu? kan? Iya. 5 kali 12 kan 60. 5 Iya. kali 10, 50, 5 kali 2, 10. Jadi 60 jam hanya. Dari umur kita 1 tahun, 60 jam sisakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan nilai sama halnya pasti dengan kena kan? Iya, 83 tahun lebih bahkan. Artinya kalau kita hitung-hitung 1 tahun berapa jam itu, hanya menyisakan 60 jam 5 malam itu kita habiskan bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak rugi. Iya. Hanya 60 jam. Nah, itu opsi kedua. Jadi kita harus punya itikat itu, harus punya azam. Umpama kita tidak tersampaikan hasrat kita, ya kita sudah mendapat nilai dari Allah, keinginannya itu. Iya. Jadi mulai sekarang kita harus bertekad bahwa saya malam Sabtu yang akan datang saya iktikaf. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, atau 10 malam tidak mampu. 10 malam kan berarti 120 jam. Atau 60 jam 5 malam tidak mampu, tidak bisa. Masih ada banyak urusan dan lain sebagainya. Iya. Sisakan 1 malam saja. 1 malam bersama Allah Subhanahu wa taala di malam qadar. Kapan? Nah, caranya begini. Karena malam qadar itu, Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu, siapapun. Termasuk Nabi sendiri tidak tahu. Makanya Nabi beritikaf 10 malam. Iya. Tidak tahu. Jadi malaikat pun tidak tahu, hanya diperintah oleh Allah untuk turun. Kalaupun itu, maka 1 malam sisakan. Caranya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala kirim tanda. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu banyak ada. Seperti setelah
tenggelam matahari, terbenam matahari, keadaan suasana tenang. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Atau cuaca ya tidak panas, tidak dingin, sedang. Itu tanda. Kemudian tidak ada awan yang tebal, itu tanda. Kemudian tandanya lagi ada hewan-hewan itu biasanya ada di atas pohon. Seperti ular, kadang-kadang di atas pohon dan tidak mengganggu. Jadi keluarlah ke pinggir jalan, coba lihat, cari tahu di atas apakah ada hewan yang sedang bangun tapi tidak bergerak. Terbangun tapi tidak bergerak, itu tanda itu. Ada ular umpama, tidak mengganggu itu. Ada burung tidak tidur tapi tidak mengganggu, tidak terbang kemana-mana. Itu tanda. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka segeralah beriktikaf dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dunia, ceraikan dunia semalam itu saja. Hanya 12 jam. Iya. Kemudian tanda-tanda yang kita atau para ulama memberikan dari dulu, itu seperti Imam Ghazali, tandanya kalau puasa dimulai hari Sabtu, biasanya Lailatul Qadar tanggal berapa, itu kan ada. Nah, kita kan ada yang memulai hari Sabtu, ada yang memulai hari Ahad. Iya. Nah, jadi bagi yang memulai hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu kata Imam Ghazali insyaallah tanggal 29, malam 29. Artinya bisa malam lebaran itu. Iya. Malam 29 kan malam lebaran kemungkinan. Tapi tidak apa-apa. Tapi itu hanya sebatas ijtihad dari para ulama. Yang jelas kita sejak malam 21 yang akan datang, yang sudah di depan mata ini, kita harus taharrau. Kita harus mewaspadai, mengintai, pas terbenam matahari carilah tanda-tanda itu. Kalau Anda yakin, sudah segera iktikaf di masjid dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang akan kita kerjakan pada malam Qadar? 1, iktikaf. Yang kedua, berusaha untuk menyatu atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul semalam bersama Allah. Jadi itu iktikaf. Tidak perlu banyak amalan-amalan, tidak ada. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya tahu atau diberitahu oleh Allah malam Qadar itu, apa yang saya lakukan?" Rasulullah menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu hanya yang diberitahukan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Tidak banyak Aisyah, baca itu saja. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, karimun dan Maha Pemurah, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, menyukai ampunan, fa'fu anni, ampunilah saya. Itu. Jadi artinya kita berusaha untuk bersama Allah Subhanahu wa taala semalam itu. Itu yang di antara caranya. Kemudian cara lagi, banyaklah istirahat di waktu siang mulai hari Jumat ini. Siangnya istirahat agar malam tidak tidur. Kalau bisa ya 10 malam itu diusahakan. الحمد لله